Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Firtin Dasela dari kelas 6F Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Scarlett Whitening pada mahasiswi di Tangerang. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Salah satu brand lokal saat ini yang produknya sangat diminati oleh kalangan remaja yaitu adalah Scarlett Whitening, milik salah satu selebriti Indonesia yaitu Felicia Angelista yang didirikan sejak tahun 2017. Scarlett Whitening merupakan salah satu perusahaan yang menjual produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Pada kalangan mahasiswi sekarang, kulit remaja dapat dikatakan sensitif, mudah kering, sehingga banyak mahasiswa, khususnya wanita, sangat tertarik dengan melakukan perawatan kulit. Pastinya kualitas produk yang akan menjadi hal yang utama, apakah mampu memberikan perubahan dan mampu melindungi kulit serta tingkat kenyamanan saat dipakai, yaitu dengan tekstur yang lembut dan tidak mudah lengket. Selain ada kualitas produk, ada pula harga juga yang menjadi faktor dalam keputusan pembelian. Tentunya pada mahasiswi ingin membeli suatu produk lotion dengan harga yang terjangkau dan pastinya memiliki kualitas yang bagus. Body lotion Scarlett dapat dikatakan memiliki harga yang cukup terjangkau di kalangan mahasiswa dan juga memiliki kualitas produk yang sangat baik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswi di Tangerang. Yang kedua, untuk mengetahui harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswi di Tangerang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk dan harga secara bersama-sama dengan keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada mahasiswi di Tangerang. Selanjutnya ada landasan teori. Pada kualitas produk, saya akan menjelaskan pertama tentang pengertian kualitas produk. Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian yang utama dari perusahaan atau produsen, mengingat kualitas suatu produk berkaitan erat dengan masalah kepuasan konsumen yang bertujuan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Indikator kualitas produk terdiri dari kinerja, tampilan, keandalan dan juga kesesuaian dengan spesifikasi. Selanjutnya ada harga. Pengertian harga. Harga merupakan nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Secara sederhana, harga merupakan ukuran nilai yang ditukarkan pelanggan pembeli suatu penawaran. Harga berfungsi sebagai sebuah mekanisme ekonomi dengan memakai penawaran yang bisa didistribusikan di antara pelanggan di pasar. Harga suatu produk merupakan nilai keseluruhan dari penawaran, termasuk nilai dari semua bahan mentah dan jasa yang dipakai untuk membuat suatu penawaran. Harga layanan mempertimbangkan seluruh elemen yang terhubung dalam pembuat layanan apa adanya. Indikator dari harga menurut Kotler dan Armstrong 2016-78, yang pertama adalah keterjangkauan harga, yaitu adalah konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek, harganya juga berbeda dari yang termurah sampai yang termahal. Yang kedua itu ada kesesuaian harga dengan kualitas produk ya. Apabila lebih tinggi, orang cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik. Lalu yang ketiga ada kesesuaian harga dengan manfaat ya. Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil dari uang yang dikeluarkan, maka konsumen akan beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan konsumen akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian ulang. Yang keempat, ada harga sesuai dengan kemampuan atau daya saing harga.
Dalam hal ini, mahal murahnya suatu produk sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli produk tersebut. Lalu ada keputusan pembelian. Dalam menentukan tindakan, contoh calon pembeli mengambil keputusan tentang perilaku yang ingin mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama adalah memahami masalah. Kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi alternatif yang tersedia dan memilih tindakan yang paling tepat. Selanjutnya melakukan pembelian produk, konsumen akan melakukan evaluasi untuk menentukan keputusan selanjutnya. Lalu ada indikator keputusan pembelian. Yang pertama, produk pilihan adalah hasil atas keputusan pembelian akan segala sesuatu baik-baik yang menguntungkan maupun tidak, yang diperoleh orang dari pertukaran itu. Yang kedua, itu ada merek pilihan yang merupakan alat utama yang digunakan oleh pemasar untuk membedakan produk mereka dari produk yang lain. Terus yang ketiga itu ada penentuan saat pembelian, yaitu merupakan suatu keputusan akhir atas pengevaluasian alternatif yang ada untuk melakukan suatu pembelian. Lalu yang keempat ada situasi saat pembelian. Situasi saat pembelian yaitu pembeli yang menghadapi banyak keputusan dalam melakukan pembelian. Nah, langkah-langkah dalam melakukan keputusan pembelian itu yang pertama ada mengenali kebutuhan, mengetahui apa yang dibutuhkan dan yang diharapkan sekarang dalam hal membeli produk, barang atau jasa. Lalu ada selanjutnya pencarian informasi. Mencari informasi mengenai produk tersebut, biasanya konsumen mendapatkan informasi dari sumber seperti iklan, brosur, dan dari penjual atau media sosial lainnya ya. Lanjut ada mengevaluasi alternatif. Tahap pengevaluasian terhadap produk tersebut dengan membandingkan beberapa macam produk serupa. Keempat ada keputusan pembelian. Tahap ini di mana pembeli memutuskan untuk beli atau tidak produk tersebut. Lalu ada evaluasi pasca pembelian. Itu setelah membeli, konsumen akan menilai apakah produk tersebut sesuai dengan yang diharapkan dan telah memenuhi kebutuhannya. Lanjut, selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui perhitungan secara sistematis untuk membuktikan teori, fenomena, dan hubungan-hubungan yang terjadi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pembagian kuesioner. Sugiono menjelaskan bahwa kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui responden dan menjawab seperangkat pernyataan atau pernyataan yang tertera dalam sebuah kuesioner itu sendiri. Lalu lokasi penelitian ini saya bertempat di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Lalu sumber datanya yang pertama ada data primer, data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi, dan angket yang disebarkan kepada sejumlah sampel yang sesuai dengan target dan dianggap mewakili seluruh populasi yang ada dalam penelitian. Lalu ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan, berupa sejarah perusahaan, ruang lingkup perusahaan, struktur organisasi, buku, literatur, artikel, serta situs-situs di internet. Lalu ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswi di Universitas Islam Syekh Yusuf di Tangerang yang menggunakannya. Lalu ada sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalkan penduduk di wilayah tertentu. Sampel diambil berdasarkan teknik probability sampling.
simple random sampling, di mana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiono, simple random sampling dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Lanjut, yang terakhir ada teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini yaitu angket atau kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi adalah presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.